Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di sesi asinkronus dari mata kuliah Mekanika Klasik. Di pertemuan terakhir, pertemuan sinkronus yang terakhir, kita sedang membahas mengenai satu bentuk aplikasi formalisme gerak di kerangka acuan inersial ya, dalam fisika dan maksudnya fisika Newtonian ya. Dan fenomena yang mungkin paling mudah ditemui ya, tentang gerak di kerangka acuan inersial ini adalah salah satunya adalah gerak jatuh bebas atau free fall ya, yang terjadi di permukaan bumi. Kita tahu bahwa bumi itu berotasi, sehingga permukaan bumi ini bukan lagi kerangka acuan inersial ya. Nah, apa yang terjadi dengan gerak jatuh bebas jika dia ada di permukaan bumi ya? Dan tentunya di sini akan ada efek gaya-gaya fiktif ya yang terlibat selain daripada gaya gravitasi saja. Kemarin kalau masih ingat di pertemuan sinkronus lalu, setup-nya seperti ini, anggaplah ini bumi, bola ya. Kita mengambil koordinatnya E1 dan E2 bidang XY, E3 adalah arah kutub ya, dan kita asumsikan rotasi bumi ini searah dengan arah basis vektor E3 ya. Maka setiap titik pada permukaan bumi, saya mengambil titik di sini, dan di sini berarti saya ambil sebagai titik O aksen ya. Pusat bumi adalah titik O. Maka kalau dilihat bagi titik O aksen ya di permukaan bumi, ini permukaan bumi anggaplah ya. Atau mungkin saya bisa menggambarkannya sebagai berikut ya. Ini satu. Ya, ini cara lain ya. Tapi di sini mungkin saya bisa menggambarkannya sebagai berikut ya. Ini ya. Jadi untuk memudahkan saya akan mengambil permukaan bumi ada di sini ya, di sini permukaan buminya. Ya, ini pusat bumi, ini arah E3 ya, ini arah E1, ini arah E2, oke. E2, E3. Sekaligus juga ini menunjukkan arah rotasinya ya. Nah, bagi titik permukaan bumi di sini ya, kita akan mengambil ini, oke, di sini ya. Maka kalau saya gunakan biru muda untuk mendeskripsikan kerangka acuan tersebut ya, maka saya mengambil ini adalah E3 aksen ya. Ya, ini ke sana dan ke sana. Ini bisa dipahami, ini berarti arah yang ini tuh, oke, ini saya namakan dulu ya. E3 aksen. Nah, E2 aksen ini gambar perspektif, Anda pahami ini menembus ke dalam bidang ya. Dan ini S1 aksen ya. S1 aksen. Jadi bisa dipahami ya. Kalau saya lihat dari sudut pandang kerangka EI aksen, maka ini adalah permukaan buminya ya. Ini arah E3 aksen, S1 nah E2.
berarti arah rotasinya ke arah sana, gitu kan. Dan Anda bisa lihat di sini, rotasinya terhadap titik di permukaan bumi ya berarti ke sana gitu ya. Ini adalah rotasi. Baik, ini sekedar menegaskan setup yang terakhir kita ambil ya. Dan kita sudah turunkan bahwa persamaan yang kita dapatkan seperti ini ya. Ini adalah percepatan ya. Percepatan di kerangka acuan aksen. Artinya apa? Ini adalah percepatan yang dialami oleh percepatan jatuh yang dialami oleh benda relatif terhadap permukaan bumi. Besarannya diberikan oleh G, dan G ini kita mengambil arahnya arah minus dari E3. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini permukaan tanah dan ini bendanya di sini, maka dia arah jatuhnya ke sana. Iya. Jadi ini minus E3 aksen. Atau kalau dilihat dari perspektif bola bumi, ya, maka benda tersebut sini dia akan jatuh ke tanah, ke bawah sana. Ya. Ini adalah G-nya. Berarti G itu melawan melawan arah E3 aksennya. Ini adalah omeganya. Jadi kita tahu bahwa gravitasi itu berarah ke segala arah, artinya pada titik ini dia arahnya menuju ke pusat ya. Titik sini arahnya menuju ke pusat. Jadi pada setiap titik permukaan bumi arah gravitasi berbeda-beda dari satu titik ke titik lainnya. Tidak homogen ya, beda dengan arah omega, arah rotasinya ini homogen. Baik, jadi ini adalah persamaannya. Ada faktor ini, faktor dua apa? Omega cross V aksen. Omega adalah kecepatan sudut rotasinya, V aksen adalah kecepatan jatuhnya, ya, atau R dot aksen ya. Nah, semua ini kita namakan sebagai efek Coriolis. Jadi pada gerak jatuh bebas di permukaan bumi sebenarnya ada efek Coriolis yang harus kita perhitungkan ya. Tentunya kita lihat karena omega ini ya cukup kecil ya, dalam arti 10⁻⁵ ya. Maka kalau kecepatan jatuhnya tidak besar, maka suku ini itu praktis akan insignifikan dibandingkan suku percepatan gravitasi. Nah, kapan suku ini menjadi signifikan? Ketika V-nya besar. Kapan V-nya besar? Kalau kita abaikan hambatan udara, ya, V akan besar jika waktu jatuhnya cukup lama, ya, karena V ini sebanding dengan waktu tempuh, ya kan? Karena ini gerak lurus berubah beraturan. Makin lama waktu jatuhnya, maka V yang dia dapat, yang dia miliki akan makin lama makin besar sebelum akhirnya dia hitting the ground atau menyentuh tanah. Dengan kata lain, efek Coriolis ini menjadi signifikan ketika ketinggian jatuhnya itu cukup besar. Ya. Kalau kita berbicara mengenai ketinggian jatuh 1 atau 2 meter dari atas tanah, ya, ya, maksud saya, maka efek Coriolis ini praktis bisa kita abaikan. Tapi kalau kita berbicara mengenai ketinggian jatuh dari puncak gedung lantai 100, berlantai 100 ya, atau misalnya nanti saya akan ya mengambil contoh misalnya ketinggian jatuhnya itu katakanlah 100 meter ya. Nah, akan ada efek Coriolis yang praktis meskipun kecil, tidak nol gitu ya. Artinya bisa cukup diperhitungkan. Tentunya dengan makin besar ketinggian jatuhnya, efek Coriolisnya akan makin besar. Ya. Makanya di pertemuan lalu saya mengatakan bahwa ini akan menjadi signifikan dan relevan ya, efek Coriolis ini ketika kita berbicara mengenai gerak
misalnya gerak peluru ya, tapi antar benua. Misalnya dalam kasus intercontinental ballistic missile ya, atau rudal antar benua. Nah, itu maka efek Coriolis menjadi sangat signifikan di situ. Artinya kalau kita tidak memperhitungkan efek Coriolis, bisa jadi rudal yang ditembakkan akan jatuh salah sasaran dan lain sebagainya. Jadi dalam kecabangan artileri ya, kecabangan militer artileri ya, mereka sudah familiar dengan efek Coriolis, apalagi di abad modern di mana artilerinya bukan sekedar meriam ya, tapi sudah berupa peluru kendali antar benua. Baik, kembali ke problem. Jadi di sini kemarin kita berhenti, saya akan lanjutkan dari sini. Nah, kita akan coba solve problem ini. Ya. Saya perlu menjelaskan atau menekankan lagi di sini ada lambda. Lambda adalah sudut yang dibentuk antara vektor R besar dengan vektor frekuensi sudut. Ya, di sini lambda. Dan OV adalah sudut yang kalau dijumlahkan dengan lambda akan menghasilkan 90 derajat ya. Atau dengan kata lain, V adalah sudut yang dibentuk oleh vektor R besar dengan proyeksi dari vektor R besar tersebut pada bidang XY atau pada bidang E1, E2. Nah, saya akan mengekspresikan, E1, E2, dan E3 dalam E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen. Maksudnya gimana? Saya bisa menulisnya seperti ini ya. EI ya, I ini 1, 2, atau 3. Ini bisa ditulis sebagai EI dot EJ aksen ya, kalikan EJ aksen. Maksudnya saya punya, kalau saya mau mencari E1, maka E1 bisa ditulis sebagai di sini ada sumasi ya. E1 dot, nah ini kita jalankan ya. Saya akan mengambil yang ya. Saya tekankan di sini ada sumasi ya, meskipun tidak saya tulis. Jadi secara eksplisit di sini ada sumasi terhadap J ya. Karena J-nya berulang di sini. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita membacanya sebagai berikut. Kalau saya mencari E1, saya bisa menuliskan ini sebagai E1 dot E1 aksen ya, kali E1 aksen ditambah E1 dot E2 aksen, E2 aksen plus E1 dot E3 aksen, E3 aksen ya. Ini artinya kita mengekspansi basis vektor di kerangka acuan inersial atau di kerangka acuan lab terhadap basis vektor di kerangka acuan yang non inersialnya ya. Sama juga E2 dapat kita tulis sebagai E2 dot E1 aksen dikali E1 aksen ditambah E2 dot E2 aksen kali E2 aksen ditambah E2 dot E3 aksen E3 aksen, dan demikian pula dengan E3 ya. Ini adalah E3 dot E1 aksen kalikan E1 aksen ditambah E3 dot E2 aksen kali E2 aksen ditambah E3 dot E3 aksen kali E3 aksen. Nah, Anda bisa lihat bahwa ini benar ya kan? Karena kalau saya dotkan, misalnya di sini saya dotkan EI dengan
uh, ya dengan EJ aksen gitu ya. Ya maka ini akan menghasilkan EI dotkan dengan EJ aksen didotkan dengan EJ aksen ya. Ini EJ aksen dot EJ aksen. Ini satu kan ya. Maka ini benar ya hasilnya ya. Jadi lihat di sini kalau misalnya E1 saya dotkan, misalnya di sini saya lihat saya mau ambil E3 dotkan dengan E3 dotkan dengan apa? Misalnya E2 aksen. Nah, yang saya dapat ini saya dotkan dengan E2 aksen, semua sukunya kan kolaps kecuali pada suku kedua, ya kan? E2 aksen dot E2 aksen akan satu, sehingga hasilnya akan sama ya. Anda bisa ngeceknya seperti itu. Nah, kenapa saya ekspansi seperti ini? Saya ingin melihat, ya terutama sebenarnya saya mau mengambil yang khusus yang E3-nya saja ya, E3 tanpa aksen. Ini bisa dinyatakan ya dari Anda di sini sebagai E3.E1 aksen, E1 aksen plus E3.E2 aksen, E2 aksen plus E3.E3 aksen kali E3 aksen. Nah, kita lihat E3.E1 aksen ini berarti adalah dot product antara sumbu E3 dengan sumbu E1 aksen. Kalau kita lihat dari diagram atau dari gambar, sumbu E3 ini arah sana, ya. Sumbu E1 aksen, ya. Lihat, E1 aksen itu dari sini bisa terlihat ya, misalnya dari diagram ini. Ini arah E3, ini arah E1 aksen. Berarti ada sudut pi per 2 plus lambda. Ya. Pi per 2 plus lambda. Artinya apa? Artinya dot produk antara ini dan itu, ya, ini dapat kita lihat itu tiada lain daripada oke. Kalau kita lihat seperti ini ya, kembali ke sini ya. Ini kan berarti besarnya 3 dikali besarnya E1 gitu kan. Dikali cos antar mereka ya. Theta ini adalah 90 plus lambda ya, atau ini tidak lain daripada minus sin lambda ya kan. Kalau ini E3 dot E2 aksen ya. Ini E3. Nah, E2 aksen ini tegak lurus ya. Jadi E3 E2 aksen tegak lurus ya. Anda bisa lihat di sini karena E2 aksen ini kan menembus bidang. Jadi itu kan tegak lurus dengan omega. Maka cos-nya adalah 0 ya. Karena sudah 90 derajat. Maka ini 0. Ini E3 dengan E3 aksen, yaitu cos-nya hanyalah cos lambda. Ya. Jadi langsung aja di sini, saya dapatkan ini adalah minus sin lambda dikali E1 aksen, ini 0, ditambah cos lambda E3 aksen. Inilah E3-nya. Nah, kenapa kita butuh E3? Karena
kita mengambil omeganya itu pada arah E3 ya. Omega itu adalah besar skalar omega dikalikan E3 aksen, dikalikan E3, sorry. Maka ini sama dengan min omega sin lambda E1 aksen plus omega cos lambda E3 aksen. Ya. Nah, saya sudah dapat omeganya, maka saya bisa menghitung suku ini ya, omega cross V aksen ya. Omega cross V aksen itu kan bisa saya tulis seperti ini ya. Inilah min omega sin lambda E1 aksen plus omega cos lambda E3 aksen ya, cross. Aksen itu kan sebenarnya tiada lain daripada x aksen dot ya, arah E1 aksen plus y aksen dot arah E2 aksen plus z aksen dot arah E3 aksen. Ya. Nah, ini kita cross product kan. Anda bisa cari sendiri, ini dengan mudah didapatkan bahwa langsung saja saya hasilnya ya. Ini bisa dapat dicek. Komponen E1 aksen adalah min omega cos lambda y aksen dot. Ya, ini arah E1 aksen ya. Arah komponen E2 aksennya itu di sini ada dua suku, omega cos lambda x aksen dot plus omega sin lambda dikali z aksen dot, ini kalikan E2 aksen ya. Terakhir adalah minus omega sin lambda dikali y aksen dot. Ini adalah komponen arah E3 aksen. Jadi inilah omega cross V-nya. Sekarang kita bisa masukkan semua ke sini ya. Ini kita sudah punya komponennya. Ini juga kita tahu arah E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen. Maka kalau kita masukkan, atau gini, saya tulis dulu ya. R aksen double dot ini kan juga isinya adalah X aksen double dot arah E1 aksen, ya kan, plus Y aksen double dot arah E2 aksen, plus Z aksen double dot arah E3 aksen ya. Demikian pula G sudah kita tuliskan, ini arahnya hanyalah E3 aksen saja. Nah, kalau gitu, kalau ini kita gabungkan ya, semuanya ini, ketiga bentuk ini kita gabungkan, kita dapat 3 set persamaan diferensial ya, masing-masing untuk sumbu E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen. Jadi yang kita dapatkan sebagai berikut. Ini saya punya X aksen double dot ya. Ini ditulis ada komponen ini adalah 2 omega, terus masih deh, Y aksen dot dikalikan cos lambda ya. Y aksen double dot ini adalah min 2 omega ini X aksen dot dikalikan cos lambda plus, saya akan nuliskan cos dan sini di belakang ya. Ini Z aksen dot dikalikan sin lambda. Z aksen dot, double aksen dot maksud saya. Ini di sini ada komponen G-nya ya, minus G plus 2 omega Y aksen dot sinus lambda. Oke. Inilah 3 persamaan atau 1 set persamaan ya yang harus kita solve agar kita bisa dapatkan solusi dari gerak jatuh bebas. Nah, kalau Anda lihat di sini, gerak jatuh bebas ini jika tidak ada rotasi, ya, jika tidak ada rotasi bumi,
kita lihat bahwa EI dan EI aksen itu sama-sama kerangka inersial. Dan kalau lihat secara persamaan, maka ini akan 0, ini akan 0, ini akan 0. Jadi hanyalah ini saja. Jadi di sini, jika omega 0, maka persamaannya hanyalah kita punya persamaan Z double aksen itu sama dengan Z aksen double dot itu sama dengan Z double dot ya. Seperti ini. Dan ini adalah persamaan gerak jatuh bebas di kerangka Newtonian atau di kerangka inersial yang sudah kita pelajari ya. Solusinya adalah ya Z sebagai fungsi T kita tahu ya. Ini adalah ya ini kalau H dikurang setengah GT kuadrat kalau kita masukkan syarat awal ya. Ini kan gerak jatuh bebas ya. Tapi sekarang dengan efek rotasi ya kita punya bukan satu persamaan tapi 3 persamaan. Kita harus solve secara simultan. Ya. Kan ini terkoppel ya. Persamaan untuk X mengandung Y, persamaan untuk Y mengandung X dan Z, persamaan untuk Z mengandung Y. Jadi terkoppel. Oke, caranya gimana? Well, untuk kasus seperti ini ya, surprisingly ada solusi eksaknya. Anda bisa solve ini, Anda dapatkan solusi eksak dengan mudah ya. Tapi di sini saya akan mengajak Anda untuk membahas solusi atau kita membahas cara mendapatkan solusinya secara perturbatif. Perturbatif artinya kita treat persamaan-persamaan tersebut secara aproksimasi ya, misalnya untuk omega kecil ya, memang omega kecil ya, sehingga kita bisa dapatkan solusi perturbatif atau solusi yang non eksaknya ya. Tapi menariknya ini punya solusi eksak ya. Nah, kenapa saya mengajak untuk membahas solusi yang non eksaknya, karena in most cases ya, dalam mayoritas kasus gerak di kerangka acuan non inersial kita tidak bisa dapatkan solusi eksak. Jadi kasus ini adalah kasus khusus ya, kasus yang exception. Tidak semua kasus seperti ini. Jadi akan lebih useful kalau kita membahas cara mencari solusinya secara aproksimasi. Nah, bagaimana cara mencari solusi secara aproksimasi? Pertama yang kita lakukan adalah kita integralkan ya. Di sini metode aproksimasi ya. Aproksimasi. Step pertama adalah mengintegralkan ya persamaan di atas sekali ya, mengintegralkan atau mungkin bahasa yang lebih tepatnya lagi melakukan integrasi pertama gitu ya, first integral. Kebetulan 3 persamaan itu bisa dilakukan integral pertamanya ya. Integrasi pertama. Anda lihat di sini persamaan pertama ini adalah suku derivatif order 2. Di sini hanya ada suku derivatif order 1, tidak ada suku yang non derivatif ya. Kalau Anda belajar di Vismat ini kan kita bisa langsung ambil integral terhadap T untuk kedua ruas ya. Kebetulan omega dan lambda ini adalah konstan ya. Omega lambda konstan. Jadi masing-masing suku ini bisa diintegralkan. Langsung aja saya tulis ya integralnya. Integral pertamanya x aksen dot adalah ya ini adalah 2 omega cos lambda dikalikan, nah ini udah tinggal di aksen. Plus konstanta integrasi ya, jangan lupa ada konstanta integrasinya. Y aksen dot adalah minus 2 omega x cos lambda plus z sin lambda plus konstanta integrasi ya. Z aksen dot adalah, nah ini diintegralkan karena G-nya konstan jadi minus GT ya,
plus 2 omega, ada Y, ini aksen di sini ya. Ini aksen. Sin lambda plus C3. Nah, kita perlu memfix C1, C2, dan C3-nya ya dengan menerapkan kondisi awal atau initial condition. Ya. Initial condition-nya apa? Ya. Syarat awalnya apa? Atau kondisi awalnya apa? Ya, ini dari fisikanya ya. Syarat awal tentunya kita ambil Z aksen. Z aksen ini kalau kita lihat Z aksen itu adalah ketinggian. Ya. Z aksen berarti kan jarak dari O aksen ke posisi awal benda ya. Itu kan pada sumbu E3 aksen. Berarti Z aksen itulah ketinggian benda relatif terhadap O aksen. Ya. Ketinggiannya apa? Ketinggiannya lazim kita namakan H ya. H ini ketinggian. Jadi Z aksen pada T sama dengan 0 itu adalah H, dan by definition kalau kita lakukan gerak jatuh bebas maka kecepatan awalnya adalah 0 ya. Lalu Y aksen itu apa? Dan sekalian juga X aksen itu apa? Berarti Y aksen dan X aksen adalah posisi awal pada sumbu X dan Y, atau pada sumbu E1 dan E1 aksen dan E2 aksen. Karena dia dari sudut pandang kerangka O aksen dia hanyalah gerak vertikal, maka ini semua 0 ya. Ini 0, demikian pula ini 0 ya. Ini 0 dan ini 0 ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi inilah syarat awalnya. Nah, kita terapkan syarat awalnya, masukkan ketiga persamaan ini, mudah sekali ya. Langsung aja saya dapatkan ya. Jadi di sini dengan syarat awal tersebut, kita dapatkan C1-nya 0, C2-nya 2 omega H dikali sin lambda, C3-nya 0. Oke, ya. Maka dengan memasukkan syarat-syarat, memasukkan konstanta integrasi ini, maka persamaan orde satunya ya adalah 2 omega Y aksen dikalikan cos lambda ya. Ini adalah minus 2 omega, saya buka aja kurungnya, X aksen dikali cos lambda, ditambah di sini ada 2 dikali H min Z aksen ya, dikali omega sin lambda. Dan terakhir, Z aksen dot ini adalah minus GT plus 2 omega Y aksen dikali sinus lambda. Oke, sejauh ini kita melakukan penurunan secara eksak ya. Integralnya eksak, kebetulan bisa diintegralkan masing-masing sukunya. Ini adalah persamaan orde 1 yang eksak, didapatkan dari integrasi pertama dari persamaan orde 2. Nah, sekarang kita terapkan, kita baru terapkan metode aproksimasinya di sini ya. Kita lakukan aproksimasi. Aproksimasinya apa? Aproksimasinya, coba kita lihat. Ini kan ada suku omega ya, dan suku G ya. Bentar. Jadi yang kita lakukan secara esensial adalah mengambil, kalau tadi saya lihat ke atas sebentar. Nah, kondisi ini adalah kondisi non-rotating ya. Nah, ini kita ambil sebagai ekspansi orde terendah ya. Jadi persamaan ini akan kita ekspansikan hasil integralnya tadi orde satunya, persamaan diferensial derivatif orde 1 ya. Nah, jadi idenya adalah persamaan ini kita ekspansikan, di mana ini, atau dengan kata lain ini adalah orde terendahnya ya.
Jadi kita mengambil solusi Z ya sama dengan Z0, di mana Z0 adalah solusi non-rotating ya. Ini bisa didapatkan dengan mengambil kondisi omega atau semua suku ini ya, katakanlah omega Y aksen ini jauh lebih kecil dibandingkan GT. Ya. Artinya ini jauh lebih kecil dibanding mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi suku ini menjadi subdominan ya. This is another way of saying bahwa solusi dari Z aksen ya adalah H- setengah GT kuadrat. Ini kita namakan Z0 aksen ya. Ya. Jadi ini adalah kita mengambil solusi Z, sumbu Z-nya itu sama dengan solusi non-rotating. Itu aproksimasi yang kita lakukan. Dan itu sama dengan membuat kita mengambil kondisi ini ya. Jadi sekali lagi ini pada kondisi rotasinya tidak terlalu cepat ya. Nah, kalau ini yang saya lakukan, maka ya omega Y aksen ini akan kecil, maka ini juga akan kecil ya. Karena cos dan sin ini konstan tidak berubah, maka suku ini akan kecil. Jadi di sini aproksimasinya adalah X aksen dot mendekati 0. Ya. Dan lalu Y aksen dotnya jadi apa? Y aksen dotnya ini juga ya, suku yang mengandung omega akan kita abaikan, jadi saya mengambil suku yang, bukan suku yang mengandung omega, suku saya adalah seperti ini. Karena kita mengambil solusi X aksen, oke ini mungkin saya hapus dulu ya, nanti saya bahasnya. Jadi ini menjadi persamaan yang perturbatif kita. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Z aksennya seperti itu dan X aksennya adalah konstanta ya, C gitu kan. Dan karena C-nya konstantanya itu adalah kalau kita terapkan syarat awal lagi dengan mudah kita lihat bahwa C-nya akan sama dengan 0. Nah, jadi X aksen ini 0, solusinya ya Z aksen adalah ini. Nah, karena X aksen 0, maka di sini berimbas pada persamaan Y aksen dot. Y aksen dot di sini mengandung X aksen ya. Maka di ini adalah 0. Jadi tinggal Y aksen dot ya, dalam aproksimasi ini jadi hanya tinggal 2 dikali H min Z aksen dikali omega sin lambda. Oke. Nah, ini aproksimasi kita ya. Ini persamaannya. 3 persamaan aproksimatif kita, atau 3 persamaan perturbatif kita. Nah, kita bisa solve untuk Y aksennya ya. Y aksen dot, ini kan kalau saya masukkan Z aksen adalah 2 dikali H min Z aksen adalah H min setengah GT kuadrat ya. Kali omega sin lambda. Hanya cancel. Maka ini hanyalah 2 dan setengah cancel, ini menjadi G omega T kuadrat sin lambda. Nah, ini bisa kita langsung integralkan ya kan. Integralnya hanyalah Y aksen dot. Ini diintegralkan mudah sekali, jadi sepertiga T pangkat 3 ya. Saya akan nulis T-nya di samping. Per 3 T pangkat 3. Sorry, ini sudah tidak dalam dot lagi ya. Ini sudah solusi. Solusi perturbatif dari koordinat arah sumbu E2. Ya.
Jadi sekarang solusi perturbatifnya adalah ya. Solusi perturbatifnya adalah seperti ini ya. Ini 0. Ini adalah omega G sin lambda per 3 kali T pangkat 3 dan Z adalah H- setengah GT kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, pada kasus non-rotating, ya, atau pada kasus inersial, gerak jatuh bebas pada koordinat atau kerangka inersial, dua suku pertama ini tidak ada, ya. Ini 0, ya, ini sudah 0, tapi y aksen juga 0 atau y ada 0, ya kan. Jadi solusinya hanyalah ini. Karena geraknya pada arah vertikal, ya berarti hanya pada arah z saja ada solusi Pak 0, ya. Tapi kita lihat di sini karena kita memiliki jatuh bebas pada kerangka non inersial, ada rotasi, maka ada defleksi, ya. Ada deflection, ada free fall, ada pergeseran posisi pada arah jatuh. Jadi kalau Anda bayangkan seperti ini ya, misalnya ini tanah dalam arti datar ya, secara lokal, ya kan? Misalnya sana arah Z ya, ini arah Z, arah X-nya menembus bidang keluar ya. Jadi katakanlah arah Y-nya ke sana ya. Arah Y-nya ke sini. Maaf. Ini arah Y, ini kalau kita jatuhkan bola dari sini ya. Kalau koordinatnya inersial, maka bola akan jatuh tepat di sini ya. Ini kan arah Z ya. Nah, tapi karena ada rotasi, maka ada defleksi terhadap arah jatuh. Bola jatuh bukan di sini, melainkan di sini. Jatuhnya bola di sini ya. Nah, berarti ini adalah defleksi atau pergeseran posisi jatuhnya. Itu bisa kita cari dari sini. Ya. Jadi pergeseran posisi jatuh dari sini. Caranya gimana? Ya, caranya adalah waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk jatuh dari sini ke sini, ya. Waktu jatuh, ya. Itu kan ya kita tahu ya, adalah T sama dengan akar 2H per G. Dari sini ya. Waktu jatuh kan didapatkan dari Z-nya sama dengan 0, ya kan. Z aksen T sama dengan 0. Maka itu dipenuhi oleh T-nya sama dengan seperti ini. Ya kan? Kalau kita masukkan T jatuh ini adalah T yang dibutuhkan oleh bola untuk menyentuh tanah dari ketinggian H. Nah, ini kalau kita masukkan ke Y, ya, maka defleksinya atau pergeseran tempat jatuhnya, defleksi Y aksen ya kita masukkannya T segitu ya. Ini langsung aja saya masukkannya. Ini Anda bisa cek sendiri. Besarnya dapat dituliskan seperti ini. Sorry, ini 3 maksudnya saya. 3, ini dikalikan akar. Ini T-nya pangkat 3 ya, sedangkan sini T-nya akar. Jadi bisa langsung dimasukkan. Jadi inilah defleksinya, besar defleksinya ya. Nah, let's put some figures. Misalnya tinggiannya 100 meter. Ya. Lalu lambda ini apa? Ingat kembali, lambda ini adalah sudut sudut dari posisi permukaan bumi tersebut, ya, sudut angular ya, atau latitude ya kalau istilahnya ya. Ini kan sudut latitude ya. Kalau Anda berada pada kutub
utara maupun kutub selatan, maka lambdanya 0. Ya. Kalau Anda berada pada ekuator, maka lambdanya pi/2 ya. Anda bisa you get my point ya. Jadi lambda ini menyatakan latitude dari posisi di permukaan bumi ya. Kita ambil misalnya lambdanya ini 45 derajat lah. Jadi di daerah subtropis lah, antara kutub sama ekuator. Lambdanya 45 derajat ya. Lalu kita ambil rotasi bumi sekitar 10⁻⁻⁵. Nah, ini bisa kita masukkan ya, omeganya hanya tahu, sin 45 tahu, G-nya tahu ya kan. G ya 9,8 kali 10 meter per second kuadrat saya. Maka Anda bisa dengan mudah cek ya, Y aksennya ini sekitar 16 mm. Ini pergeseran arah dari posisi jatuh ya pada arah kalau kita lihat E2 aksen itu dipandang dari tempat berdiri Anda di sini, E2 aksen itu berarti arah timur ya. Menembus masuk ke bidang ya. Kalau kita berdiri di sini gitu kan, maka E2 aksen itu arah timur, E1 aksen itu arah selatan ya. E3 itu arah ke atas gitu ya. Nah, berarti di sini ada eastward deflection atau defleksi ya, pergeseran posisi jatuh ke arah timur ya. Di arah timur ya. Karena ini E2 aksen. Anda lihat tentunya kalau hanya semakin tinggi, maka besar ini akan menjadi semakin signifikan. Ini 16 mm ya. Mungkin tidak terlalu signifikan ya. Itu untuk 100 meter, ketinggian 100 meter. Jadi kalau ketinggian 1-2 meter di atas tanah, praktis efek Coriolis ini bisa kita abaikan ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai ketinggian jatuh dari pesawat ya, maka Y-nya menjadi cukup signifikan, tidak bisa kita abaikan. Oke. Saya kira ini contoh yang cukup baik untuk menunjukkan tentang efek Coriolis ya. Dan banyak contoh lain ya, tapi Anda bisa mengeksplor lagi sendiri ya, karena saya takut waktunya tidak cukup kalau saya bahas itu semuanya di sini ya. Jadi sekarang saya akan akhiri kuliah pembahasan gerak di kerangka acuan non inersial ya secara asinkronus ya. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu sinkronus dalam bab baru atau topik baru yaitu dinamika benda tegar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.